Shalom, Bapak Ibu dan Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Minta maaf karena kayaknya agak kaku ya. Udah lama tidak melayani dengan liturgi yang sangat formal seperti ini. Nama saya Mani, saya mau memberitahu diri saya. Nama istrinya Pak Makmur Ali. Memang kami selalu manis, never bitter kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam dunia kami tidak pernah bitter. Dan kami tidak pernah krisis because we are makmur. Sehingga biar dunia krisis tapi kami tetap makmur. Sehingga memang perfect sekali. Tuhan tidak pernah buat secara kebetulan untuk bertemu. Saya percaya bahwa pagi ini juga tidak pernah secara kebetulan kita bertemu, dan terima kasih saya sangat menghargai untuk waktu yang diberikan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan saya tidak sendiri, saya bawa teman-teman saya dari ICCF Immanuel. Sebentar juga kami datang untuk melayani bersama. Sehingga saya tidak sendiri datang melayani. Biasanya kalau melayani sendiri itu kecapean seperti Elia itu. Dia mengalami krisis yang luar biasa, sehingga setelah Isabel mengatakan bahwa besok saya bunuh, dia ketakutan. Coba bayangkan, hamba Tuhan seperti Elia itu luar biasa, tetapi dia juga sering mengalami krisis, depresi seperti yang dialami oleh yang lain. Sehingga kalau kita mengalami itu normal, itu kita bukan super, tapi itu namanya normal. Mari kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk berdiri dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 3 sampai yang keempat. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak percaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Dalam hidup kita, dalam mengiring Tuhan, baik kita masih muda ataupun mungkin juga umur yang sudah Tuhan berikan cukup banyak. Hidup ini tidak hanya dari hari ke hari berjalan begitu mulus, tetapi setiap hari juga kita banyak mengalami perubahan-perubahan, baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan juga dalam perasaan kita. Dan dunia bukannya semakin bagus, tetapi dunia akan semakin menuju kepada kesudahannya. Pertanyaannya ialah pada pagi hari ini untuk kita semua, untuk saya dan untuk saudara semua yang saya kasihi, bahwa di mana kita berada dan apa yang kita pikirkan untuk masa depan kita sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saya ingin membukakan suatu rahasia bagaimana kita untuk berdoa sungguh-sungguh. Sebab doa itu adalah salah satu yang mampu membuka pintu dunia ini untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti apa arti doa yang sesungguhnya? Mari kita lihat ini. Saya memberikan arti yang namanya the virtue and the value. Pasti Bapak Ibu dan Saudara semua apa yang namanya itu virtue dan apa yang namanya value. Virtue ini berbicara khususnya untuk karakter atau temper seseorang atau kekuatan moral seseorang, mampu mengencourage atau mampu melakukan dengan gigih, dengan upaya yang sangat tinggi, itu namanya virtue. Bisa melakukan apapun yang luar biasa. Dia bisa melakukan teknologi yang luar biasa sehingga punya nilai atau value yang begitu bermakna. Atau mungkin dia bisa melakukan membuilding sebuah gereja yang mewah yang luar biasa.
Atau dia bisa mengencourage orang yang dari yang lemah sampai kepada yang bisa mengangkat kembali. Itu yang namanya virtue. Itu kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ya. Sedangkan velo itu berbicara tentang nilai yang memiliki pengaruh pada sikap dan perilaku seseorang. Berfungsi sebagai pedoman yang luas dalam segala situasi. Melakukan segala sesuatu dengan tertuju kepada iman kepada Tuhan. Masih ingat waktu seorang anak muda yang sangat kaya dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia katakan, "Guru yang baik, hal apa lagi yang mau aku lakukan?" Oh, dia sangat baik. Wah, mungkin kita langsung aja baik. Oh, kamu harus melakukan ini 10 hukum Taurat. Oh, udah saya lakukan itu sejak masa muda saya. Hebat kan? Tuhan berbicara. Dan Tuhan menanggapi dia begitu kagum dengan pemuda ini sebenarnya. Dia bilang, kenapa kamu katakan aku baik? Hanya Tuhan yang baik, hanya Allah yang baik. Tetapi cara berpikir anak muda itu dengan apa yang kebaikan yang Tuhan maksud itu berbeda sekali. Cara berpikir manusia tentang kebaikan adalah sangat berbeda dengan kebaikan yang Allah maksud. Kita hanya bisa membuat kebaikan secara kasat mata. Yang mungkin orang bisa melihat kita, mereka melihat kita dengan mampu kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Atau kita mampu memuji orang, mereka memuji kita. Kita hanya bisa melakukan itu. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Kebaikan-kebaikan yang manusia pikirkan adalah yang bisa dilihat. Kebaikan yang Allah maksud adalah kebaikan yang memiliki nilai kekekalan. Nah, nilai kekekalan itu yang mana? Nilai kekekalan ada beberapa contoh. 10 hal yang kita tidak bisa beli dengan uang. Saya percaya bahwa cocok setuju nggak dengan saya apa enggak? Lihat ya. Tempat tidur yang indahnya bukan main berapa ribu dolar. Tapi belum tentu bisa tidur terlelap. Benar nggak? Buku kita bisa beli, buku-buku yang mahal yang luar biasa kita bisa beli. Even juga kita baca apa tidak, yang penting kayak library rumah itu supaya orang pikir mungkin keren. Sehingga berapa ensiklopedia luar biasa. Saya masih ingat waktu saya masih kuliah supaya waduh banyak sekali buku, padahal belum tentu bisa baca. Tetapi otak tidak bisa kita beli. Kemudian venerate, maksudnya itu hal yang sangat hal yang indah ya, hal yang indah yang cantik tapi kita nggak bisa beli. Yang kita nggak bisa beli itu beauty. Kita bisa beli hal-hal yang cantik, yang indah, orang boleh mempercantik diri, operasi plastik segala macam. Tetapi dia nggak bisa membeli the beauty, apalagi the inner beauty yang tidak bisa. Kita bisa makan apapun, dari makan siang di Hong Kong, kemudian makan malam di France, kemudian sarapan di Jerman. Nggak bisa kita lakukan itu semua. Tapi apa yang tidak bisa lakukan adalah nafsu makan yang nggak bisa. Kita bisa beli obat yang sangat mahal, supaya apalagi kalau ada saudara kita yang udah mau dipanggil Tuhan, kalau boleh habiskan seluruh berapa miliar, yang penting dia bisa hidup. Tapi kita nggak bisa memberikan kesehatan kita. Kita bisa membeli rumah yang mewahnya luar biasa, tetapi culture kita nggak bisa membeli. Kesenangan, orang boleh melakukan apapun dalam hidup dengan semua kesenangan. Seperti Raja Daud katakan waktu dia menjadi raja, banyak sekali yang menari, banyak sekali penyanyi-penyanyi yang bisa memuaskan hati dia, mulai siang dan malam. Tetapi happiness kita tidak bisa membeli. Kita bisa membelikan sebuah rumah yang luar biasa besarnya, tetapi kita tidak bisa membeli home. Makanya home itu lebih penting.
anak-anak, istri, suami memang kumpul dalam satu rumah tangga. Dan itu yang paling penting. Banyak orang yang punya rumah yang bagus, tetapi belum tentu ada home. Kita mungkin bisa membelikan sebuah salib yang indahnya dari kaca atau dari emas, ya. Tetapi kita tidak bisa membeli keselamatan itu sendiri. Kita bisa membeli gereja yang mewah, tetapi kita tidak mampu membelikan surga yang kelak kita akan ke sana. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia ada beberapa hal. Pernah nggak mendengar ada seorang yang di China terkenal dengan begitu mengasihi orang-orang miskin? Seorang gadis China, seorang gadis cantik di China. Karena untuk menolong orang-orang miskin sehingga dia harus melacurkan diri dan dia harus membelikan sebuah gedung sekolah sehingga setelah dia meninggal dia banyak dikasihi orang. Itu kebaikan yang manusia bisa lakukan. Tapi adakah Tuhan setuju dengan itu apa tidak? Atau seorang yang penjual atau pengedar narkoba di Kolombia, setelah dia meninggal banyak sekali orang meninggal menangis. Tapi apakah betul yang dia lakukan itu? Apakah seperti yang dilakukan oleh Robin Hood, mencuri semua uang, emas dan harta benda orang-orang kaya? Dia bagi-bagikan orang miskin. Mungkin untuk kita itu oke aja gitu. Tapi adakah menurut Tuhan bisa seperti itu? Yang Tuhan mau yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran itu tidak berarti bahwa tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi berani mengakui kesalahan, itu namanya kejujuran. Yang kedua, tentang kerendahan hati. Oh, yang pertama tadi tentang Zakheus, yaitu gambar si Zakheus itu. Lihat, coba kepala pemungut cukai itu naik pohon. Itu kan salah satu hal yang kalau bukan orang rendah, kalau dia rendah hati mana mau dia, wih, kok karena dia pendek ya mungkin apa dia lebih pendek dari saya, tapi sehingga susah. Tapi karena dia rendah hati untuk mau bertemu Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia naik pohon, tidak mau peduli, udah gak care dengan siapapun mau dibilang kepala pemungut cukai, dia sudah gak malu. Adakah kita datang kepada Tuhan juga seperti itu? Aduh, nanti mereka ngomong sama saya, ngomong apa? Tapi itu yang Tuhan mau. Yang kedua, tentang kerendahan hati. Orang baik yang terhilang dan orang berdosa yang selamat. Mungkin kita pikir bahwa orang-orang yang mungkin kita datang ke gereja setia beribadah kepada Tuhan, tapi begitu pulang kita melakukan lagi hal yang mungkin tidak memuliakan Tuhan. Sehingga mungkin kita katakan, wah, orang-orang yang di sana yang melakukan kejahatan itu jauh lebih jahat hidupnya, tidak akan melihat hal yang baik dari Tuhan. Tetapi lihat, seperti ahli Taurat itu, dia bilang, saya tidak seperti dia ya Allah, dia orang jahat. Makanya saya katakan orang baik terhilang dan orang yang berdosa yang diselamatkan. Tuhan mau tentang kebaikan kita yaitu ketulusan. Nilai tergantung siapa yang melihatnya. Kalau teman kita ulang tahun atau teman kita wedding party atau whatever, kita memberikan sesuatu, tergantung yang melihatnya siapa. Kalau itu teman baik kita mau kasih yang murah atau yang mahal, dia nggak peduli. Seperti seorang janda yang memberikan 2 peser di kotak persembahan. Tapi juga jangan nanti kita kasih persembahan 2 peser ya. Itu namanya menghindar. Karena supaya dibilang rendah hati, bukan itu rendah hati yang salah. Tahu nggak?
Itu ibu janda itu gak punya apa-apa, dikatakan janda miskin. Janda itu ada juga yang janda kaya, jauh lebih kaya dari semua orang. Tapi ini disebut dalam firman Tuhan itu janda miskin. Berarti memang hanya itu nafkahnya. Dia memberikan. Nah, tergantung yang melihatnya siapa. Nanti kalau dimasukkan di persembahan, ya itu punya Tuhan. Berarti yang besar yang kecil itu adalah milik Tuhan sudah, bukan milik kita lagi. Kalau kita masih mikir bahwa itu milik kita, berarti itu bukan kita serahkan kepada Tuhan. Nah, dia berikan. Tuhan yang melihat setiap hati kita. Dalam melayani dia juga begitu. Tuhan tahu hati. Itulah kebaikan-kebaikan yang Tuhan maksud. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan apa yang namanya bahwa segala sesuatu itu adalah halal bagiku. Tetapi tidak semuanya berguna. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Diperhamba oleh dosa, keangkuhan. Itu hal yang harus memang dikatakan oleh Paulus sebelum dia menyampaikan ini, bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang binasa. Apa artinya tertutup? Wah, karena mereka adalah masih Buddhis, mereka masih Islam, mereka masih ini dan itu. Kendati pun itu mereka tertutup melihat kasat mata kita sendiri. Tapi artinya yang dikatakan oleh Paulus dalam hal ini, tertutup adalah tertutup kepada hati yang tertutup. Sekalipun kita sudah iring Tuhan 60 atau 80 tahun. Tetapi kalau Injil masih tertutup, maka kita tidak akan pernah melihat cahaya kemuliaan Tuhan dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak tahu apa gunanya kita hidup hari ini dan besok. Berarti sama aja kita seperti mereka yang tertutup. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Pikiran dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa ilah zaman ini? Ilah zaman ini termasuk keangkuhan dia. Ilah zaman ini karena mungkin kita katakan kita lebih baik dari orang lain atau lebih pintar dari orang lain, sehingga tertutup, tidak bisa melihat cahaya Injil, tidak bisa melihat ibadah yang sesungguhnya. Hanya datang ke gereja karena kita rutinitas, tetapi tidak merasakan sesuatu hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mengerti apa artinya Injil yang sesungguhnya, sehingga kita tidak bisa berdoa. Coba kalau disuruh berdoa, banyak sekali orang, berdoa, aduh kok nggak bisa, kok nggak bisa berdoa. Tapi kok kalau ngomong sama teman kok bisa berjam-jam. Tapi kok berdoanya 5 menit kok nggak bisa, kok susah loh. Kalau anak Tuhan seperti itu, bagaimana itu? Orang Bandung bilang kumaha ya? Kok gimana gitu loh. Coba di telepon berdoa, berbicara dengan teman, apalagi kalau udah Facebook berjam-jam, banyak sekali yang diomongin. Tapi kenapa kepada Tuhan hanya 2 menit kok takut, kok segan? Doa itu penting. Saya ingin menekankan doa, tapi sebelum berdoa, mari kita lihat hal apa, sehingga inilah hal-hal yang mengganjal untuk kita tidak mampu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mampu melihat cahaya Injil. Karena kenapa? Ada selaput yang menutup mata kita. Tahu gak yang alih-alih apa namanya ini, ketapel? Ya, slingshot itu untuk. Coba kalau anak kecil yang memegang. Ya biasa aja kan, biasanya kalau di kampung-kampung ini. Saya ini orang kampung, makanya saya tahu bagaimana mereka itu pukul itu. Saya dari pulau yang sangat kecil di seluruh Indonesia, Pulau Nias. Saya lahir di sana. Dia
saja. Tapi kalau yang memakai itu adalah Daud, berbeda. Mati Goliat dia buat. Kemampuan itu tergantung dari yang menggunakannya. Michael Jordan, bola basket, kalau anak sekolah minggu itu biasa saja. Atau mungkin siapa yang jago di sini? Biasa saja. Tapi kalau di tangan Michael Jordan itu berbeda sekali. Tergantung bagaimana Tuhan menggunakan. Ini teman baik kami loh. Ini Rene Sahir. Udah pernah kenal Pak Rene Sahir? Dia di New York. Dulu dia dosen gitar di Oregon. Dia dipanggil oleh Tuhan jadi hamba Tuhan lewat penyakit yang sangat mengerikan, hepatitis B. Udah stadium 4, disembuhkan oleh Tuhan. Serahkan hidup jadi hamba Tuhan. Sehingga kalau menyerahkan hidup jadi hamba Tuhan itu besar sekali harganya itu. Kalau di gitar di tangan seseorang biasa saja, tapi di tangan Rene luar biasa. Jala ikan di tangan orang penjala biasa saja menjala. Tapi di tangan Simon Petrus itu berbeda. Sampai udah mau koyak. Tongkat di tangan orang buta biasa saja. Atau di tangan kita karena kita mau naik gunung. Tapi di tangan Musa jadi ular, jadi hidup. Pulpen biasa saja saya pakai juga biasa saja. Tapi di tangan seorang penulis dia mampu menulis seluruhnya itu. Lima roti dan 2 ikan. Ibu-ibu yang pintar-pintar masak ini mampu nggak kasih makan 5 roti dan 2 ikan? Makanan anak kecil lagi. Tapi di tangan Tuhan 5.000 orang yang makan, bahkan lebih. Yesaya 45 ayat 15. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Jalan Tuhan itu benar dan lurus. Mazmur 97 ayat 11. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Mika 2 ayat 7. Bolehkah hal itu dikatakan oleh keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firman-Ku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Firman Tuhan itu enak, firman Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati, yang benar kelakuannya. Tapi bagi orang yang bengkok hati, apapun firman Tuhan tidak akan pernah enak. Kalau hari ini, wah puji Tuhan, diberkati saya. Tapi coba kalau firman Tuhan itu kena oleh karena kesalahan kita, aduh firman Tuhan gak enak. Lama-lama pendetanya gak usah lagi diundang untuk khotbah, gitu. Tetapi begitu saja. Berarti firman Tuhan itu selalu benar, selalu indah, selalu enak bagi orang yang bersih kelakuan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Kebaikan-kebaikan itu penting, tetapi nilai kekekalan jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Kita boleh melakukan apapun dalam hidup kita. Kita boleh melakukan apapun pelayanan yang luar biasa, yang mungkin lebih daripada Billy Graham. Kita bisa melakukan apapun. Tetapi yang memiliki nilai kekekalan, itu yang Tuhan inginkan untuk saya, untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua pada pagi hari ini.
arah kemana kita harus pergi. Tujuan apa kita melayani Tuhan? Tujuan apa kita beribadah? Tujuan apa kita membangun gereja? Tujuan apa dan tujuan apa? Yang terakhir. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, yang mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Waktu Elia mengalami depresi yang luar biasa karena sudah membunuh nabi-nabi Baal, dan Isabel adalah istri dari Raja Ahab, mengancam dia bahwa saya akan membunuh kamu besok ini kira-kira jam sekian. Dan dia ketakutan luar biasa. Dalam kita mengalami banyak problem dalam hidup kita, karena kita depresi seperti ini. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara semua pada pagi hari ini bahwa betapa artinya, betapa pentingnya doa dalam hidup. Doa itu adalah kunci segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara semua boleh membuat anak-anak menjadi berhasil di kemudian hari. Mereka bisa menjadi dokter, engineering, atau apapun. Tetapi yang paling penting, yang paling bermakna, mereka boleh dibawa kepada siapa Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu yang tidak akan pernah hilang. Kita bisa mendahului siapapun dalam hidup kita bila kuasa Tuhan berlaku. Itu kunci, itu rahasia dalam berdoa. Kalau tidak ada kuasa Tuhan, mau berdoa berjam-jam juga tidak mampu kita lakukan sesuatu. Mungkin kita bilang dalam hidup kita udah terlalu terlambat, kita udah terlalu ketinggalan. Tapi kalau kuasa Tuhan menyertai hidup seseorang, dia akan mendahului. Kami sampai hari ini pergumulan kami yang sangat berat. Anak kami yang nomor 2 itu autistik. Colin. Mungkin Pak Halim pernah bawa ke sini. Waktu dia lahir, dia sangat perfect. Memang setiap kita pasti ada saja masalah dalam hidup kita. Ada saja tantangan yang kita. Tetapi tantangan, ada 2 tantangan. Tantangan atau pencobaan yang memang kita cari-cari. Gak ada pencobaan tapi kita cari untuk diri kita. Tapi memang ada tantangan yang memang tantangan melewati hidup kita. Sehingga misalnya sekarang saya membeli sebuah mobil Mercy, tapi tidak mampu saya bayar. Nah itu kan tantangan yang saya cari. Tapi kalau memang anak saya sakit dan saya terhalang banyak hal, itu bukan tantangan yang saya cari. Berarti karena tantangan yang kita cari, aduh inilah salib dari Tuhan. No, itu bukan salib dari Tuhan. Itu salib yang dicari sendiri. Tapi kalau tantangan itu datang dalam hidup kita, kita percaya kuasa Tuhan menyertai kita, maka kita mampu untuk lebih mendahului siapapun dalam hidup kita. Elia berdoa dan dia mendahului. Coba bayangkan bahwa dia mendahului Ahab yang memegang kereta. Mendahului artinya dia lebih cepat nyampe. Itu doa. Coba kumpul semua uang sekarang karena Filipina lagi baru kena gempa yang luar biasa, mereka di angin taifun. Coba kirim semua uang, cukup enggak? $10.000 hari ini. Cukup. Kita berdoa. Siapapun dunia ini membutuhkan saudara dan saya dalam berdoa. Doa memiliki powerful yang luar biasa. Tidak mampu kita lakukan banyak hal, tapi oleh doa Tuhan mampu menolong kita. Tapi beberapa hal tadi yang kita harus melewati: ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kemampuan kita
Kalau Tuhan yang memakai, kalau hidup saudara dan saya taruh dalam tangan Tuhan, maka mampu mendahului siapapun. Michael Jordan yang sehat, semua itu tadi. Michael Jordan saya tidak tahu apa dia anak Tuhan atau bukan. Tapi maksudnya adalah satu simbol bagaimana bola basket di tangan saya berbeda di tangan Michael Jordan. Bahwa kalau saudara dan saya yang memakai kita tidak mampu. Tetapi bila Tuhan yang memakai kita, maka mampu. Kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Khawatir dengan masa depan, khawatir dengan anak-anak, khawatir dengan sakit penyakit. Bila kuasa Tuhan mendahului, bila kuasa Tuhan menyertai, kita mau melewati. Banyak sekarang kekristenan semakin menuju ke bawah. Karena kenapa banyak yang menyampaikan bahwa ikut Tuhan itu semuanya enak, semuanya bagus, tidak ada kesusahan. Siapa bilang? Tetapi ikut Tuhan ada kekuatan baru dari hari ke hari. Bila kuasa Tuhan mendahului, bila kuasa Tuhan yang menguasai hidup saudara dan saya, maka kita mampu melewati setiap tantangan dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu. Membukakan bagi kami lagi pagi ini. Bahwa untuk apa kami ada. Dan apa tujuan kami hidup. Apa purpose kami sebagai jemaat Tuhan. Apa tujuan kami untuk masa depan kami. Kami rindu Tuhan, bukan dunia yang memakai kami, atau bukan pikiran kami sendiri yang memakai kami, tapi kami rindu Tuhan memakai kami. Bila Tuhan memakai kami, maka kami mampu melewati tantangan hidup ini dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.